Insya Allah bisa. Jadi scholarship itu ada dua juga. Yang pertama dari pemerintah kita Indonesia, itu namanya LPDP, itu mengcover seluruh biaya kuliah, biaya tiket pesawat, biaya hidup, biaya penelitian, dan biaya visa. Insya Allah semua di cover oleh LPDP. Enak kan? Nah, jadi untuk biaya semuanya itu akan di cover oleh LPDP. Tapi syaratnya nanti setelah lulus harus mengabdi kepada negeri. Jadi harus kembali ke Indonesia untuk mengabdikan, memberikan karya terbaik untuk bangsa kita tercinta. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Yang kedua, syaratnya agak lebih banyak karena ada skor IELTS-nya 6,5. Kalau tadi di IAIUM itu minta syarat 6,0 ya, tapi untuk beasiswa ini 6,5. Jadi memang seleksinya lebih ketat dan ada sesi interview juga, ada banyak tahapan. Tapi kalau insya Allah diberikan kemudahan, Allah akan kasih jalan ya. Nah, lalu kalau punya keluarga, insya Allah akan di cover juga oleh LPDP ini. Jadi nggak usah khawatir, untuk yang sedang berkeluarga bisa ambil opsi LPDP ya, untuk studi abroad. Nanti cek ada universitas-universitasnya, nggak bisa semua, tapi insya Allah IAIUM termasuk yang diberikan jalan untuk dapat LPDP. Lalu yang kedua, beasiswa dari government Malaysia. Namanya ada Miss Malaysian International Scholarship. Nah, ini apa? Ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada negeri-negeri ASEAN ya, khususnya negeri-negeri ASEAN, baik itu Kamboja, Myanmar, Vietnam, Thailand, kemudian juga Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, dan masuk Indonesia. Tapi sayang, yang di cover itu hanya dua. Pertama, biaya kuliah. Yang kedua, biaya hidup. Jadi seluruh biaya yang lain harus ditanggung oleh kita sendiri, termasuk visa, kemungkinan insurance, kemudian juga biaya biaya penelitian, biaya tiket pesawat itu tidak ditanggung ya. Jadi teman-teman harus melakukan cara lain ya. Jadi dua ini yang ada. Lalu yang ketiga, beasiswa yang diberikan secara kalau tadi kan full ya, sampai selesai kuliah kita akan dibiayai oleh dua lembaga ini. Yang ketiga ini ada beasiswa yang semi permanen. Jadi kita hanya di beasiswa hanya 1 semester saja, namanya Khair Sejahtera. Nah, nanti silahkan dicek ya di websitenya Khair Sejahtera apa persyaratannya dan bagaimana kita bisa dapat. Nah, untuk PhD atau doktor itu dapat Rp7.000 untuk biaya kuliah. Lumayan untuk 1 semester ya. Untuk di jenjang master Rp5.000 kalau nggak salah, dan jenjang UG atau S1 itu Rp3.000 atau Rp4.000, saya kurang melihat ya, tapi itu insya Allah dapat cover beasiswa. Nah, yang keempat, beasiswa yang kita cari kepada perusahaan-perusahaan atau NGO yang ada di Malaysia sendiri. Nah, ini memang harus independen ya, kita mengajukan dan meminta kepada mereka untuk membantu biaya kuliah. Tapi insya Allah kalau sudah aku yakin biaya kuliah ini insya Allah Allah yang bayar, Allah yang biayai ya. Jadi mindset kita harus selalu positive thinking ya. Jangan lihat biayanya, tapi lihat efek nanti setelah kita selesai pendidikan. Berapa banyak umat yang akan tercerahkan, berapa banyak orang yang akan kemudian belajar dari kita ya, karena kita diberikan kelebihan untuk dapat mengakses ilmu-ilmu yang ada di International Islamic University of Malaysia ini atau di kampus yang lainnya. Jadi itu untuk biaya kuliah. Lalu yang ketiga, biaya hidup. Nah, biaya hidup ini berapa sih? Dan apa saja sih? Yang pertama saya akan masuk ke biaya tempat tinggal dulu ya. Biaya tempat tinggal itu ada pilihan banyak. Mulai yang pertama, kita dikasih opsi untuk di kampus ini namanya mahalah. Kalau di luar dari IAIUM biasanya sebutnya college. Ya, kurang lebih sama lah, asrama namanya kalau kita di Indonesia. Nah, ini justru lebih murah, dan di IAIUM ini ada banyak jenisnya. Yang saya tinggalin namanya single room, jadi saya nggak campur dengan mahasiswa yang lain, dan khusus untuk mahasiswa PG atau master ataupun juga PhD, jadi nggak dicampur dengan mahasiswa S1. Ada yang kedua, ruangannya lebih banyak, ada 4 kamar, tapi pintu keluar masuknya cuma 1. Ini sharing room namanya, tapi kayaknya nggak worth it lah ya kalau untuk yang sedang master dan PhD. Lalu yang ketiga ada yang namanya mahalah eksklusif di sini. Sebutnya mahalah eksklusif karena biayanya lebih mahal, tapi agak sedikit lebih mewah karena kamar mandinya di dalam, ada
AC dan seterusnya lebih mahal. Kalau nggak salah 1.500 apa 1.700 ringgit per bulan. Kalau yang saya ini 1.500 ringgit per semester. Kalau yang sharing room tadi lebih murah lagi ya. Itu kalau nggak salah 600 apa 700 ringgit per semester. Tapi harus di-sharing dengan banyak teman-teman dari negeri-negeri yang lain gitu ya. Nah, untuk biaya di internal itu ya cukup terjangkau lah kalau dibandingkan dengan di luar. Di luar ada yang sudah berkeluarga, ada di Sungai Cincin ya, Kampung Cincin ya, itu sekitar 500 ringgit per bulan. Tapi memang kita memerlukan akses, yaitu dengan adanya motor atau mobil ya. Kalau tidak, sangat sulit sekali kalau kita keluar. Maka harus ada namanya kendaraan di sini kalau memang itu di luar kampus. Atau juga ingin mewah, bisa ada apartemen ya. Tapi tadi saya bilang tergantung gaya hidup kita. Kalau saya memilih di sini di kampus karena dekat ke kampus ya, dan aksesibilitasnya nggak sulit ya. Keluar dari sini ada bus, nanti dari bus ada LRT ya, ada kereta, tren. Jadi nanti soal kita akan bahas detail ya satu-satu. Tapi secara umum banyak kelebihan dan keuntungan tinggal di dalam kampus. Terutama kalau ada kuliah tinggal langsung masuk ke kampus ya. Telat mungkin hanya 5-10 menit lah, tidak sampai setengah jam gitu ya. Nah, itu untuk tempat tinggal ya. Insya Allah sudah tergambar. Yang kedua, makanan. Untuk makanan sebetulnya tidak sulit, apalagi di kampus yang internasional ini kita hidup dengan orang-orang dari Bangladesh, India, Pakistan yang mereka punya latar belakang makan yang berbeda-beda. Maka di kampus pun disediakan makanan yang bermacam-macam ya. Tapi khususnya kita orang Indonesia nggak sulit. Kenapa? Karena makanannya kurang lebih sama lah, satu rumpun dan makanannya secara rasa insya Allah aman lah ya, gitu. Sama seperti di Padang, sama dengan di sini, sama semuanya sama. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang mungkin sedikit pedas saja sih ya, itu yang jadi masalah. Nah, jadi makanan itu tergantung kita gaya hidupnya. Tapi kalau kita keluar sedikit saja ke KLCC atau di daerah Twin Towers atau di daerah KL Central, nah itu sudah harganya berbeda-beda. Ada yang 15, ada yang 20, 25 sekali makan ya. Di sini, alhamdulillah 6-7 ringgit itu udah kenyang makan. Alhamdulillah sekali makan, murah. Kalau dirupiahkan ya kurang lebih biaya hidup di Jakarta sama di sini kurang lebih sama lah ya. Di Jakarta itu sendiri kan sekali makan bisa sampai ada yang 70.000, 80.000, 150.000 adalah tergantung kita itu gaya hidupnya seperti apa kan. Nah, jadi untuk makanan oke, untuk tempat tinggal oke. Untuk insurance atau kesehatan di sini, untuk kesehatan teman-teman, insya Allah kalau kita di kampus ada klinik, kita tinggal tunjukkan saja kartu pelajar, itu kita dilayani dengan baik oleh pegawai di sini dan kita diberikan obat juga, obat yang terbaik juga. Kemarin saya sempat coba untuk ngecek ya, waktu saya batuk-batuk langsung dikasih obat batuk gratis, sama konsul dengan dokter pun gratis kalau di kampus ya. Ada dokter yang tersedia, ada kedokteran gigi, dokter gigi juga. Jadi insya Allah untuk urusan kesehatan bisa dihandle di sini selama ya nggak berat-berat lah ya, cuman batuk, pilek ataupun pusing ya, insya Allah aman. Nah, insuransi yang di luar itu ada juga, itu di backup juga oleh insurance. Ada namanya Etika di sini yang membantu untuk mahasiswa internasional dapat pelayanan di masing-masing rumah sakit, tapi hanya rumah sakit yang masuk list dari asuransi tadi. Nah, jadi untuk tempat tinggal, makanan, kemudian kesehatan tadi sudah aman. Kemudian biaya apalagi ya, transportasi insya Allah juga terjangkau. Nanti ada tipsnya dari saya bagaimana dapat transportasi yang bagus dan murah. Nah, jadi itu teman-teman semua, 3 aspek yang penting sampai kita nanti dapat offer letter. Nanti kita lanjutkan di next video. Tapi yang saya sampaikan, jangan insecure ya. Jangan insecure, fokus ya untuk menimpa ilmu, menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik lagi, dan tetap rendah hati ya, humble meskipun nanti studi di luar negeri ya. Bagi teman-teman yang mau konsultasi, silahkan nanti hubungi saya, kita diskusi, bahkan kita buatkan Zoom meeting untuk menjadi jembatan studi apa yang teman-teman inginkan di Malaysia, insya Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.